Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika MN23L yang terdiri dari saya Andika Arif Saputra dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendri Alwan. Perkenalkan, nama saya Mubasir. Nanti kami akan menganalisa daftar harga harum energi dan dengan skema yang akan kita sampaikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa harga saham harum energi dalam kelompok kami, kelompok 3 ini. Nah, di sini data sudah ada selama 30 hari berurutan dari 18 Maret 2024 sampai 8 Mei 2024. Dari harga saham yang pada tanggal tersebut tertera pada kolom hijau ini. Lalu kita cari data terkecil dalam harga saham tadi, itu ketemu di 1290. Lalu data tertingginya 1565 dan N-nya dalam ini masuk 30 hari, 30 data, itu 30. Dan rentang nilainya dalam 30 hari ini ada 275. Banyak kelas intervalnya ada 5,87. 745 dibulatkan menjadi 6. Mengapa jadi ini? Karena kan kita mencarinya dari rentang nilai 275 dibagi 30, ketemulah 5,8 dan dibulatkan menjadi 6. Nah, 6 ini sudah kita pasin seperti ini, dan kita cari panjang kelas intervalnya untuk menentukan per kelasnya ada berapa nilai. Itu caranya 275 dibagi 6 menjadi 46 rupiah, dan kelas intervalnya seperti ini dari 1290 sampai 1335 itu termasuk kelas 1. Lalu 1345 sampai 1380 termasuk kelas 2. 1385 sampai 1425 yaitu kelas 3, dan 1440 sampai 1470 termasuk kelas 4, dan yang terakhir 1565 yang ada 2 ini. Dan dalam grafik candle telah kami tayangkan seperti ini candlenya dalam jangka waktu 18 Maret sampai 8 Mei. Oke, kita lanjut ke pembagian kelas interval yang ini. Pertama kita bagi dulu nilai intervalnya, kelas keberapanya ini. Nilai intervalnya dalam kelas 1 1290 sampai 1335 ada 6. 6 ini dari mana? Kita lihat dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 kita masukkan ke sini ke frekuensi. Dan yang kelas kedua itu ada 10, kelas ketiga ada 8, kelas 4 ada 4, kelas 5 ini enggak ada, kosong, dan kelas 6-nya ada 2. Lalu lanjut ke BB. BB ini batas bawah. Batas bawah dalam kelas interval 1 di 1290, BB kelas 2 nya 1336, BB 3 kelas 3 nya 1382, dan seterusnya. Lalu lanjut ke kelas batas atasnya, ini yang ada di nilai interval yang bagian sisi kanan ini. Lalu kita lanjut ke mencari nilai tengah kelas. Bagaimana kita mencari nilai kelas? Itu caranya dengan batas bawah dan batas atas ini ditambah dikalikan 2. Maaf, batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Itu kita cara mencari nilai tengah kelas. Contoh seperti ini, sama dengan atas bawahnya ini diklik di G52,
ditambah batas atasnya di A52 dan dalam kurung lalu dibagi 2. Oke, untuk nilai tengah kelas 2 itu kita dapat 1359, dan selanjutnya sampai nilai kelas 6 ya itu sekian 1543. Kita lanjut ke topik kelas BB. Kelas BB kita cari dengan seperti ini. Kita lihat nilai interval yang sebelah kiri, yang bagian bawah itu kita turunkan menjadi 1289,5, dan yang kelas kedua 1335,5, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Lalu untuk kelas BA atas itu kebalikannya, kita lihat di nilai intervalnya yang sebelah kanan ini kita naikkan jadi 1335,5, 1381,5, 1427,5, dan seterusnya. Untuk mencari frekuensi relatif ini kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini frekuensi dibagi N totalnya lalu dikali 100% ya. Itu untuk mencari frekuensi relatif. Itu dari kelas ke-1 itu dapatkan frekuensi relatifnya 20, kedua 33%, ketiga 27%, keempat 13%, dan kelima 0% karena tidak ada data di daerah nilai intervalnya, dan yang terakhir kelas ke-6 itu ada 7%, jadi totalnya 100%. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif. Bagaimana kita mencari frekuensi kumulatif? Caranya itu adalah data sebelumnya itu ditambah dengan data-data yang sebelumnya. Contoh yang kelas pertama ini frekuensinya ada 6, lalu untuk frekuensi kumulatifnya itu 0 karena ini data yang pertama ya. Lalu untuk yang kedua itu datanya frekuensinya ada 10, dan nilai sebelumnya di kelas ke-2 itu ada kelas ke-1 itu ada 6, jadi totalnya ada 6 di frekuensi kumulatif. Lalu yang ketiga itu data frekuensinya ada 8, dan frekuensi data kelas sebelumnya ada 10 dan 6, itu ditambahkan menjadi 16. Dan caranya seperti itu sampai ke bawah pun sama. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif lebih besar. Yang tadi itu frekuensi kumulatif lebih kecil ya. Untuk frekuensi kumulatif lebih besar, caranya yaitu data setelahnya dijumlah semuanya dengan data saat kelas tersebut. Misal kelas pertama ini kita menemukan frekuensi kumulatif lebih besarnya ada 30, yaitu dengan cara 6 tambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah 0 dan tambah 2, itu totalnya 30. Lalu untuk kelas kedua itu ada 24 dengan cara 10 tambah 8 tambah 4 tambah 0 dan tambah 2, jadi hasilnya 24, dan seterusnya sampai ke kelas ke-6. Oke, kita masuk ke kelas interval untuk mencari histogram. Caranya yaitu kita masukkan terlebih dahulu nilai intervalnya berapa dan frekuensinya berapa. Nah, ini kita masukkan ke sini, lalu kita buat data histogramnya seperti ini jadinya. Untuk data-datanya lalu kita lihat di diagram garisnya juga hampir sama ya, untuk grafiknya seperti itu. Cuman ini yang membedakan ialah ini menggunakan diagram garis, yang di atas ini menggunakan diagram batang yang dinamakan histogram. Ini diagram yang dilihat adalah total frekuensinya,
bukan yang lainnya ya, kayak seperti nilai tengah atau tepi kelas, itu bukan, namun dilihat dari frekuensi nilai intervalnya berapa. Oke, kita langsung masuk ke kurva OGIP. Kurva OGIP yang kita masukkan ialah ini, yaitu nilai interval, tepi kelas bawah, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Ini kita masukkan yang telah kita cari yang tadi, yang di atas, yaitu ini ya, kelas ke 1, 2, 3 sampai 6, nilai intervalnya berapa, frekuensinya berapa, dan tepi kelas BB-nya berapa, lalu frekuensi kumulatifnya berapa. Lalu kita masukkan saja menggunakan yang di Excel itu seperti ini kurva OGIP-nya yang telah kita cari. Dan begitu apa yang saya sampaikan mengenai penyajian data harga saham Harum. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan dengan teman saya Hendri Alwan. Sekian. Ya, perkenalkan, nama saya Hendri Alwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari data tidak berkelompok. Di sini datanya sudah lengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari data-data ini tuh. Nah, kita akan mulai dari tahap awal ya. Nah, di sini sudah ada datanya, datanya. Di sini juga ada tabel kolom-kolomnya. Nah, untuk mencari min atau nilai rata-rata, kita menggunakan rumus di Excel itu sama dengan average. Nah, kita blok saja data pertama sampai data ke-30. Nah, oke, setelah diblok, tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 1387. Nah, untuk harga nilai rata-rata dari data 30 data ini, nilai rata-ratanya sama. Jadi kita copy paste aja ya. 1387. 1387. Oke. Nah, ini kita copy paste saja ke bawah. Nah, oke. Nah, untuk mencari XI diambil min sama dengan itu. X itu adalah data ya, data pertama. Nah, minnya itu ini. Nah, untuk mencari XI min kita tinggal memakai rumus sama dengan ini diambil min. Tinggal enter. Nah, 53 hasilnya. Nah, setelah ini kita ke bawahkan saja, kita tarik lagi ke bawah. Nah, oke. Nah, maka minnya adalah ini. Min dari data kedua, XI diambil min dari data kedua adalah XI min itu adalah harga data pertama diambil nilai rata-rata. Nah, nilai data kedua diambil nilai rata-rata yang hasilnya ini. Nah, jadi, untuk XI minnya kita semua sudah mendapatkan ya. Dan untuk sekarang kita akan mencari nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai dari XI diambil min, tapi nilai mutlak adalah nilai XI diambil min, tapi tidak ada yang minus, jadi semuanya plus. Jadi kita tinggal copy paste lagi aja. Kita tulis atau kita copy paste yang di sini ya, biar lebih cepat. Nah, artinya itu misalnya 53 ya, nilai mutlaknya sama 53. Nah, untuk yang minus misalnya di data ketiga itu nilai XI minnya adalah minus 22, maka nilai mutlaknya adalah 22. Nah, untuk mencari, sekarang yang terakhir kita akan mencari nilai XI min kuadrat. Nah, untuk mencari nilai XI min kuadrat yaitu kita menggunakan rumus sama juga, rumus yaitu min ini. Nah, XI min kan XI minnya ini kita udah menemukan, yaitu kita tinggal sama dengan dalam kurung, kita klik ini, buka kurung, kita langsung kuadratkan saja 2. Nah, kita tinggal enter. Nah, hasilnya ada 2809. Nah, untuk ininya kita tarik lagi ke bawah. Nah, maka hasilnya adalah ini. XI
min kuadrat hasilnya sudah kita temukan dari data yang 30 data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan, akan mencari median, min, modus, range, dan jumlah data dari data tidak berkelompok ini. Nah, untuk jumlah datanya ini kita langsung tulis saja karena di sini ada 30. N itu adalah jumlah N itu adalah banyaknya data. Jadi kita klik saja 30 banyaknya data. Nah, untuk mencari mean itu adalah nilai rata-rata ya. Kita menggunakan rumus average lagi. Average. Nah, kita blok saja data ke 30 data ini. Nah, terus tutup kurung. Maka hasilnya atau nilai rata-rata adalah 1387. Dan untuk mencari nilai median atau nilai tengah dari data ini, kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung nilai tengah, yaitu nilai tengah dari data tersebut adalah data ke-15 dan ke-16. Jadi kita klik saja ini. Nah, ini data tengahnya ditambah plus data ke-16 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1565. Untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul, kita menggunakan rumus mode. Dengan mode kita blok semua datanya, tutup kurung. Nah, maka modusnya adalah 1355. Nah, untuk mencari rank ini kita menggunakan rumus range, itu adalah jarak antara nilai tertinggi dan terendah. Jadi kita cari saja ya di sini sama dengan, atau bisa tidak menggunakan rumus, bisa juga menggunakan rumus. Kita mencoba akan menggunakan rumus. Jadi kita cari nilai tertinggi dari ke-30 data tersebut. Nah, nilai tertingginya adalah 1565. Jadi kita ini aja tulis, nah 1365 diambil nilai terendahnya adalah di sini, kita cari nilai terendahnya adalah 1290 di data nilai data ke-18. Nah, setelah ini kita enter. Nah, maka nilai jarak antara nilai tertinggi dan terendahnya adalah 275. Cara mencari nilai kuartil. Di sini kita sudah ada nilai kuartilnya di sini. Nah, untuk nilai kuartil di sini itu kan di sini sudah ada hasilnya dan kita menggunakan data yang ini. Data harganya. Kita menggunakan data harga saham dari Harum Energi. Nah, untuk mencari nilai kuartil ini di Microsoft Excel, saya akan menjelaskan tutorialnya. Nah, oke. Nah, di sini kita datanya sudah ada, di sini ada 30 data. Nah, untuk mencari nilai minimum kuartil, kita menggunakan rumus ya. Oke, kita untuk di Excel ini caranya mudah, tinggal kita masukkan rumus saja. Rumusnya adalah sama dengan kuartil, kita ketik kuartil. Nah, kita pilih kuartil yang INC, kuartil INC. Nah, dalam kurung ini kita blok bagian data di sini, data nomor 1 sampai nomor 30. Nah, setelah di blok data nomor 1 dan nomor 30, kita tulis titik koma. Nah, di sini muncul kita ketik 0. Nah, ketika kita ketik 0 ini, kita muncul adalah minimum value, yaitu nilai minimumnya. Kita klik saja nilai minimumnya 0, terus tutup kurung, langsung tekan enter saja. Nah, untuk nilai minimumnya di sini sudah muncul dari data ini ya. Nah, untuk mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dan nilai maksimum itu kita tidak bisa langsung tarik begini, tidak bisa, pasti datanya salah. Nah, untuk mencari nilai kuartil 1, yaitu kita tulis lagi rumus kuartil.
quarterly NC. Nah, di sini ya kita ketik lagi. Kita blok lagi ini data yang tadi. Setelah diblok kita masukkan titik koma lagi. Nah, setelah titik koma, nah kita cari first quartile, yaitu nilai kuartil pertama. Nah, kita klik 1, titik koma 1, tutup kurung, dan enter. Nah, untuk nilai kuartil pertamanya adalah 1350. Nah, untuk mencari nilai kuartil kedua, kita menggunakan rumus lagi, yaitu kuartil lagi. Kita ketik kuartil, pilih kuartil NC, kita blok datanya lagi, setelah di bold, titik koma, yaitu kita klik nomor 2 atau median value. Itu untuk kuartil 2 itu kita ketik yang ini atau titik nomor 2, terus tutup kurung, enter. Nah, untuk nilai kuartil 2 adalah 1377,5. Nah, untuk nilai kuartil 3 kita cari lagi. Sini kita ketik lagi kuartil INC. Arraynya kita blok lagi. Terus titik koma, ini kita tulis 3 atau third quartile, kuartil ketiga. Terus tutup kurung, enter. Nah, hasil dari kuartil ketiga dari data ini adalah 1407,5. Nah, untuk nilai maksimum dari kuartil ini yang terakhir adalah kita ketik lagi sama dengan kuartil. Kita blok lagi tabel data ini, titik koma, yaitu kita tulis di sini 4 atau maksimum value atau nilai maksimumnya. Terus tutup kurung. Setelah itu kita enter saja. Nah, maka nilai maksimum dari data ini adalah 1565. Nah, untuk penjelasan nilai kuartil ini, hasilnya nilai minimumnya adalah 1290, nilai kuartil 1-nya 1350, kuartil 2-nya adalah 1377,5, kuartil 3-nya adalah 1407,5, dan nilai maksimumnya adalah 1565. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari nilai desil. Untuk rumus desil sendiri di sini adalah dx sama dengan x dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 10. Nah, untuk di Microsoft Excel sendiri, di sini ada rumus yang mudah untuk kita mencari nilai desil. Nah, untuk nilai desil pertama kita akan menggunakan rumus sama dengan 1 dikali, karena kita mencari desil pertama, yaitu kita klik 1 dikali dalam kurung N-nya itu banyaknya data. Nah, berdata kita di sini ada 30, kita klik 30 ditambah 1 dibagi 10. Nah, kita langsung enter saja. Nah, di sini hasilnya ada 3,10. Ini bukan termasuk rupiah ya. Kita rubah dulu. Substansinya ini number. Nah, oke, setelah kita rubah, nah 3,1 di sini adalah kita bulatkan menjadi 3, yaitu nilai desil pertama adalah di data ketiga, nah yaitu ini. Kalau kita copy saja, yaitu nilai data ketiga adalah 1365. Oke. Oke. Nah, untuk mencari nilai desil kedua itu untuk mencari nilai desil kedua untuk kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Kita tinggal, nah untuk nilai desil kedua ya kita tulis angka 2 dikali dalam kurung banyaknya data 30 plus 1 dibagi 3 bagi 10. Oke. Sini ada 6 di sini, berarti data ke-6.
Nah, data ke-6 yaitu 1355. Kita copy paste saja. Nah, oke. Ini juga kita copy paste yang data ketiga. Nah, untuk selanjutnya, untuk nilai desil ketiga kita sama menggunakan rumus yang tadi. Nah, yaitu karena kita mencari desil ketiga itu 3 dalam kurung 30, banyaknya datanya 30 plus 1 dibagi 10. Oh, lupa saya. 3 dikali, oke. Nah, hasilnya 9. 9 di sini adalah data ke-9 yaitu 1350. Kita copy saja. Nah, dan seterusnya untuk mencari nilai desil. Misalnya ada 4 ya, kita ubah X-nya itu menjadi 4. X pertama ini tuh kita ubah jadi 4. Nah, untuk data kelima kita ubah lagi X-nya menjadi 4 dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, dan seterusnya. Dan maka hasil dari pencarian nilai desil tersebut adalah seperti ini. Ini hasil akhirnya seperti ini dari data ini, yaitu oke. Jadi nilai desil keempat adalah 1470. Di sini ada 1470 itu data ke-12 dan seterusnya. Begitu. Itu penjelasan singkat mengenai mencari nilai desil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Ini kelas interval, nilai interval sampai dengan XI udah ya. Saya akan melanjutkan dari FI XI sampai dengan FI XI min. Kelas pertama FI XI ini didapat dari frekuensi kelas pertama 6 dikali dengan 1313, hasilnya 7822. Kelas kedua pun sama, frekuensinya 10 dikali dengan XI nya 1359 dan hasilnya 13.585. Kelas ketiga frekuensinya 8 dikali dengan XI nya 1405, FVXI nya hasilnya 11.236. Begitupun dengan kelas-kelas lainnya sampai akhir. Dan total jumlah FVXI keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah 41.583. Kemudian mean ini didapat dari jumlah FVXI dibagi dengan total frekuensi data berkelompok, yaitu 30. Total frekuensi data berkelompok 41.000 dibagi dengan 41.583 dibagi dengan 30, hasilnya 1380. XI min atau XI min di kelas pertama ini didapat dari nilai XI 1313 dikurangi dengan min 1380. Hasilnya berarti minus 74 karena min-nya lebih banyak. Kemudian kelas kedua XI min didapat dari kelas kedua XI kelas kedua 1359 dikurangi 1380, hasilnya minus 28.
kelas ketiga X kelas ketiga 1405 dikurangi 1386, hasilnya hasil X ini adalah 18. Dan begitu pun kelas-kelas lainnya XI dikurangi 9. Untuk mutlak ini hasil dari X ini cuma tidak ada negatifnya. Jadi ini mutlak ini nilainya sama dengan X ini, namun tidak ada negatifnya, positif semua. Kemudian FVX ini di kelas pertama 6489 ya, didapatkan dari angka 7875 dikurangi dengan 1386, hasilnya 6489. Kemudian kelas kedua pun dihasilkan dari 13.585 dikurangi 1386, hasilnya 12.199. Kelas ketiga juga sama, 11.236 dikurangi dengan 1.386, hasilnya 9.850. Semuanya seperti itu sampai dengan kelas terakhir, kelas ke-6, 3085 dikurangi 1386, hasilnya 1600. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.